Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini dari kelompok 8 akan mempresentasikan dari mata kuliah teori perencanaan A dengan judul penerapan konsep Garden City studi kasus kawasan Candi Semarang dengan dosen pengampu Bapak Rizky Arif Nugroho dan juga Ibu Dwi Insani. Baik, perkenalkan di sini ada anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Raffi Pihan dengan NIM 0869, kemudian saya sendiri Zahra Olivia dengan NIM 0891, dan yang terakhir adalah Muhammad Andika Saputra dengan NIM 0893. Baik, selanjutnya adalah latar belakang di mana konsep Garden City yang dikemukakan oleh Howard merupakan sebuah konsep perencanaan kota yang sangat berpengaruh pada perkembangan teori perencanaan kota selanjutnya. Kemudian pengaruh konsep Garden City tidak hanya ada di negara-negara barat, tetapi perencanaan kota di Indonesia juga dipengaruhi oleh konsep ini. Konsep Garden City didasarkan pada penciptaan serangkaian kota kecil yang akan menggabungkan keuntungan dari lingkungan pedesaan dan perkotaan. Kemudian Garden City juga merupakan gagasan yang menawarkan ide-ide perencanaan perkotaan yang lebih baik dan berkelanjutan. Selanjutnya masuk ke sasaran dan tujuan yang di mana pada yang pertama yaitu menganalisis penerapan konsep secara fisik yang memiliki bentuk kota, terutama bangunan, pola jalan, dan tata hijau kawasan. Kemudian yang kedua menganalisis penerapan konsep Garden City di kawasan Candi Baru Semarang tidak sepenuhnya sama dengan konsep luar, menyesuaikan dengan karakter topografi kawasan. Selanjutnya adalah lokasi, di mana ada pun lokasi studi wilayah pada makalah ini adalah kawasan Candi Baru Kota Semarang. Pada bagian implementasi, yang pertama pada bentuk kota, konsep Garden City dikembangkan sebagai reaksi terhadap masalah sosial dan juga ekonomi yang terkait dengan urbanisasi dan pertumbuhan kota pada masa revolusi industri. Pada kawasan permukiman Candi Baru secara administrasi terletak di antara dua kecamatan, yaitu di Kecamatan Gajah Mungkur dan juga sebagian wilayah Kecamatan Candi Sari. Lanjut pada tata masa bangunan, penataan kawasan Candi Baru menerapkan analogi tradisi zonasi Jawa. Tempat yang tertinggi di kawasan ini dipilih sebagai pusat orientasi di kawasan Candi Baru. Titik lokus tertinggi dirancang sebagai sebuah taman kota yang luas, yaitu Raudis Point atau sekarang bernama Taman Diponegoro, Taman di Bundaran menuju RS Elizabeth. Dapat dilihat pada gambar. Dalam kawasan Candi Baru, pembagian lahan dan arah jalan diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu jalan utama dan juga jalan sekunder. Jalan utama terdiri dari 3 arteri utama yang mencangkup 3 arteri tambah pemukiman dan pusat-pusat kegiatan lainnya. Dalam wilayah Candi Baru memiliki peran penting sebagai area hijau dan tempat penyerapan air. Ruang terbuka hijau dalam lingkungan kota ini tidak hanya memberikan fungsi estetika dan banjir, mengurangi polusi udara, dan juga memberikan sebagai elemen lanskap yang menarik dan dapat dinikmati sebagai objek pemandangan di sekitar kawasan. Dan yang terakhir adalah lanskap historis dan ruang terbuka hijau di Candi Baru tidak hanya menyajikan fungsi ekologis, tetapi juga menjadi cerminan identitas dan sejarah kawasan yang memperkaya pengalaman dan keberagaman budaya masyarakat setempat. Baik, pada bagian penutup akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada kesimpulannya, di sini terdapat 4 kesimpulan. Yang pertama yaitu konsep Garden City yang diusulkan oleh Howard memiliki pengaruh yang signifikan terhadap teori perencanaan kota, termasuk di Indonesia. Ini diperkenalkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kepadatan perkotaan, kepadatan penduduk, dan solusi yang disebabkan oleh pertumbuhan industri. Konsep ini terdiri dari 3 elemen utama. Yang pertama adalah desentralisasi, penggabungan ruang hijau, dan kepemilikan masyarakat. Lalu selanjutnya, kawasan Candi Baru di Semarang telah menerapkan konsep Garden City. Bagian arah tanah dan jalan di daerah tersebut diklasifikasikan menjadi 2 kategori utama, yaitu jalan utama dan jalan sekunder. Jalan utama seperti jalan S. Parman dan jalan Diponegoro dirancang dengan lebar yang memadai untuk memberikan aksesibilitas dan mobilitas yang tinggi. Lalu ruang terbuka hijau dan lanskap di kawasan Candi Baru tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai warisan budaya yang memperkaya pengalaman dan keragaman masyarakat setempat. Lalu
Pelestarian vegetasi dan tanaman lokal di kawasan Candi Baru berkontribusi pada suasana dan keindahan yang unik, mencerminkan keharmonisan antara manusia dan alam yang dianjurkan dalam konsep Garden City. Lanskap bersejarah dan ruang terbuka hijau di Candi Baru tidak hanya melayani fungsi ekologis, tapi juga mencerminkan identitas dan sejarah daerah tersebut. Lalu yang terakhir, pentingnya kawasan Candi Baru sebagai situs warisan budaya yang telah diakui, bukannya sebagai kawasan budaya yang berharga. Next. Lalu untuk saran yang bisa diberikan sendiri ada tiga. Yang pertama adalah perlunya melaksanakan langkah-langkah untuk melestarikan dan memelihara ruang terbuka hijau dan lanskap di kawasan Candi Baru, karena berfungsi tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai warisan budaya yang memperkaya pengalaman dan keberagaman masyarakat setempat. Lalu perlunya memastikan perencanaan penggunaan lahan yang tepat dan pemanfaatan lahan yang bijaksana di kawasan Candi Baru, mengikuti prinsip-prinsip konsep Garden City untuk mempromosikan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, serta perlunya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengembangan wilayah Candi Baru agar dapat menumbuhkan rasa bangga dan tanggung jawab di antara penduduk setempat. Adapun lesson learned yang bisa didapat, yang pertama sendiri ada implementasi konsep Garden City di kawasan Candi Baru, Semarang, tidak sepenuhnya mirip dengan konsep Forward, namun juga beradaptasi dengan karakter topografi situs. Lalu konsep Garden City di Candi Baru, Semarang telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan penting untuk memahami karakteristik unik dan persamaan atau perbedaannya dengan konsep Forward asli. Lalu tata letak tanaman kota di Candi Baru meliputi bentuk kota radial, 6 jalan yang berasal dari kabupaten pusat dan pembagian arah darat dan jalan dengan jalan primer dan sekunder, serta perencanaan jalan mengikuti kontur tanah dan orientasi jalan menyesuaikan dengan arah plot, memberikan rumah-rumah pemandangan ke arah laut. Namun pemandangan sekarang terhalang oleh gedung-gedung yang bertingkat tinggi. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.